بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ikhwatal Islam rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Kita masih dalam lanjutan penjelasan seputar tentang Al-Qur'anul Karim yang merupakan kalamullah Ta'ala. Kita akan mempelajari bagaimana akidah, keyakinan Ahlus Sunnah terhadap Quran. Kemudian juga kita akan menyelami perkataan ahlul batil dari golongan Asy'ariyah, Kullabiyah, Mu'tazilah, Jahmiyah seputar isu tentang Al-Qur'anul Karim. Yang jelas perkara ini telah menimbulkan perdebatan yang sengit antara Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bahkan disebabkan karena Al-Quranul Karim ini, isu tentang Al-Quranul Karim tertumpah sebagian dari para ulama, diintimidasi dan diteror sebagian yang lainnya. Dan pemimpin Ahlus Sunnah wal Jamaah yang istiqamah, tetap tegar dengan i'tiqad terhadap Al-Quran yang merupakan kalamullah, dialah Imam Ahmad. Karena itulah dia disebut dengan nama Imamu Ahli Sunnah. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Libana Ushulid Diyanah, bahwasanya dia meyakini akidah yang diyakini Al-Imamul Mubajjal, Imamu Ahli Sunnah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dengan ilmu, dengan istiqamahnya, beliau rahimahullah ta'ala dapat menepis syubhat ahlul bid'ah dari golongan yang Mu'tazilah di masa Al-Ma'mun dan dua khalifah setelahnya, yang memaksakan kepada rakyat semua agar mereka berakidah Mu'tazilah, ya, namun semuanya patah di hadapan hujjah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan akhirnya wal 'aqibatu lil muttaqin, kemenangan itu untuk orang-orang yang bertakwa. Allah menangkan Imam Ahmad bin Hanbal, Allah tegakkan dengannya hujjah. Karena itulah beliau disebut dengan Imam Ahli Sunnah. Isunya tentang Al-Qur'anul Karim yang merupakan kalamullah menurut beliau. Al-Qur'anu kalamullah. Adapun Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk yang diciptakan Allah, bukan sifat Allah. Subhanallah, perdebatan yang panjang, yang sengit, berakhir dengan kemenangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perdebatan antara Ahmad bin Hanbal dengan Ahmad bin Abi Du'ad di hadapan Khalifah Al-Abbasi ketika itu menunjukkan betapa kuatnya ilmu Imam Ahmad bin Hanbal. Dia katakan kepada Ahmad bin Abi Du'ad, wahai Ahmad, isu seputar Quran yang kau katakan makhluk, apakah perkataanmu ini juga dikatakan oleh Muhammad, Abu Bakar dan Umar? Isu seputar Quran yang kau gembar-gemburkan ini, kau sebarkan di tengah masyarakat, bahkan menjadi agama bagi masa Harun, masa Al-Ma'mun dan berikutnya. Apakah perkara ini adalah perkara yang kau serukan ini, yang kau dakwakan ini, apakah merupakan perkara yang juga didakwakan oleh Muhammad dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar? Atau mereka ataukah mereka itu diam? Kalaulah mereka diam, kenapa engkau tidak bisa diam?
Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, kalaulah mereka itu diam, kenapa engkau tidak bisa diam? Kalaupun engkau katakan bahwasanya mereka diam, tetapi mereka mengetahuinya, berarti engkau menganggap mereka telah menyembunyikan ilmu yang harus mereka sampaikan. Kata Imam Ahmad, kalaupun mereka itu diam karena mereka tahu tapi tidak mereka sampaikan, itu menunjukkan bahwa mereka telah menyembunyikan ilmu, yang berarti mereka berkhianat. Padahal Allah telah turunkan, ya Muhammad, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa-apa yang telah disampaikan kepada Tuhan, disampaikan oleh Tuhanmu kepadamu. Kalaupun mereka itu diam karena engkau anggap mereka tidak mengetahuinya, sementara engkau dan para sahabat-sahabat mengetahui perkara ini, alangkah celakanya engkau. Dengan bahasa Arabnya, faya luka ibnu luka, alangkah celakanya kamu, engkau anak orang-orang celaka. Bagaimana mungkin kau katakan Muhammad dan para sahabatnya tidak mengetahui perkara ini, sementara engkau dan para sahabatmu mengetahuinya? Subhanallah. Ini hujjah untuk seluruh ahlul bid'ah. Perkara yang mereka adakan dalam agama, perkara yang mereka buat dalam agama, apapun yang mereka buat, maka katakan, apakah temukan perkara yang antum sampaikan ini adalah merupakan perkara yang diketahui oleh Muhammad dan para sahabatnya? Katakan kepada mereka, yang buat cara agama baru, ibadah baru, ya, zikir baru, salawat baru, apalagi semua yang baru. Katakan kepada mereka, apakah perkara ini adalah perkara yang tidak diketahui oleh Muhammad dan para sahabatnya? Apakah mereka mengetahuinya? Kalaupun mereka mengetahuinya, apakah mereka diam tidak menyampaikannya? Kalaupun mereka itu diam tidak menyampaikannya, berarti engkau menuduh mereka berkhianat. Kalaupun mereka mengetahuinya, ya, mereka tidak sampaikan, berarti engkau menganggap mereka telah berkhianat. Engkau menganggap mereka telah berkhianat. Tapi kalaupun engkau mengatakan mereka tidak mengetahuinya, sementara engkau dan para sahabat mengetahuinya, maka alangkah binasanya dirimu. Engkau menganggap engkau lebih tahu daripada Muhammad dan para sahabatnya. Ini jawaban terhadap seluruh ahlul bid'ah secara umum. Antum bisa merekamnya? Bisa nangkap? Bisa jawab nanti kalau ahlul bid'ah menentang antum? Cara beragama yang mereka buat, perkataan yang mereka buat, akidah yang mereka buat, jawab dengan ini. Perkara yang kau buat ini, apakah perkara yang kau isukan ini, kau dakwakan, apakah Muhammad dan para sahabatnya mendakwakannya? Tanya. Mereka suruhkan, ayo buat seperti ini. Apakah Muhammad dan para sahabatnya mendakwakan perkara yang kau dakwakan ini? Jika engkau katakan mereka tidak mendakwakannya dan mereka diam, kenapa engkau tidak diam dalam perkara yang mereka bisa diam? Paham? Kenapa engkau tidak kunci mulutmu sementara mereka mengunci mulutnya? Mereka mengunci mulut mereka. Kemudian, kalaupun engkau mengatakan bahwasanya mereka itu mengetahuinya, engkau katakan mereka itu diam tidak mendakwakannya, yakni karena mereka itu mengetahuinya tapi mereka diam, berarti engkau menganggap mereka telah berkhianat, tidak menyampaikan sesuatu yang harus mereka sampaikan. Kalaupun mereka mengatakan bahwasanya, yakni kalaupun engkau mengatakan mereka itu diam karena mereka tidak mengetahuinya, sementara engkau dan para sahabat mengetahuinya, maka alangkah binasanya engkau. Engkau menganggap Muhammad dan para sahabatnya tidak tahu, engkau tahu. Engkau katakan ini kan syiar Islam, ini kan bagus, membuat orang rajin beragama, taat beribadah, kita tampakkan syiar Islam. Katakan, baik, apakah Muhammad tidak tahu bagaimana memancangkan syiar-syiar Islam? Apakah Muhammad tidak tahu bagaimana mendakwakan kepada manusia bagaimana Islam supaya dapat tegak? Seolah-olah kau katakan ini syiar Islam, yang kubuat adalah perkara yang baik, Muhammad tidak mengetahuinya, aku mengetahuinya. Itu konsekuensinya.
Bukankah mereka semua mengatakan ini kan baik? Seolah-olah mereka mengatakan Muhammad nggak tahu ini baik. Seolah-olah mereka mengatakan agama ini ada yang kurang, yang perlu ditambah. Nah, ini kebaikan, tambah, masukkan menjadi bagian dari dalam agama. Itu jawaban untuk seluruh ahlul bid'ah. Paham? Baik. Kita baca bagaimana persepsinya ahlus sunnah. Wujubul imani bi anna al-Qur'ana kalamullahi haqiqatan. Wajib hukumnya beriman bahwasanya Quran adalah kalamullah, perkataan Allah haqiqatan, sebenar-benarnya. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Imam ya Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim rahimahullahu ta'ala, wa min al-iman billahi wa kutubihi al-iman bi anna al-Qur'ana kalamullah munazzalun ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilayhi ya'ud wa anna Allah takallama bihi haqiqatan. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, dan diantara iman terhadap Allah dan kitab-kitabnya yaitu beriman bahwasanya Quran adalah merupakan perkataan Allah yang diturunkan, dan dia bukan makhluk yang berasal daripada Allah dan akan kembali kepada Allah, dan sesungguhnya Allah benar-benar telah berkata-kata dengannya, dengan Quran tersebut. Coba satu orang ulangi lagi. Satu orang ulangi. Silakan. Baca artinya. Abdurrahman, antum baca. Wajib beriman Quran adalah kalamullah yang diturunkan dan dia bukan makhluk. Ulangi. Wajib beriman bahwasanya Quran adalah kalamullah yang diturunkan dan dia bukan makhluk dan akan kembali kepada Allah. Ada yang lain yang lebih lengkap? Fadal. Wa minal imani billahi wa kutubihi al-imanu bi anna al-Qur'ana kalamullahi munazzalun ghairu makhluq minhu bada'a wa ilaihi ya'udu wa annahu takallama bihi haqiqatan. Dan termasuk iman kepada Allah dan kitab-kitabnya adalah beriman bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan dan bukanlah makhluk, dan dari Allah dan dimulai bermula berasal, serta kembali kepada Allah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan sebenarnya. Baik. Di antara makna beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, yakni meyakini, mengimani bahwasanya Quran itu adalah merupakan bagian daripada kalamullah yang diturunkan oleh Allah tentunya. Kepada Jibril disampaikan kepada Rasulullah, ghairu makhluk, yang mana Quran ini bukan makhluk. Apa arti makhluk? Makhluk artinya yang tercipta. Makhluk artinya apa? Yang tercipta. Al-Quran bukan diciptakan Allah, tapi dia adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Allah berarti itu merupakan sifat Allah. Allah berkata-kata dan sifat Allah bukan makhluk. Ghairu makhluqin, bukan makhluk. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Quran itu diciptakan, dia makhluk. Wal'iyadzu billah. Kalaulah Quran itu makhluk, berarti kita dilarang ya berlindung dengan makhluk. Sementara Rasulullah mengajarkan kita dalam doa kita, Allah a'udzu bi kalimatillahi tammati. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, daripada kejelekan-kejelekan yang Dia ciptakan. Di antara kalimat-kalimat Allah adalah Al-Quran. Kalaulah Quran makhluk, bolehkah kita berlindung kepada makhluk? Kufrun, syirik. Berlindung kepada makhluk, syirik, kufrun. Allah sendiri sampaikan, Quran adalah kalamnya. Kata Allah, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu. Kalaulah ada seorang musyrik meminta perlindungan kepadamu, lindungi dia. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala.
yakni Quran. Diharapkan orang-orang musyrikin yang diberikan perlindungan oleh kaum muslimin tinggal beserta kaum muslimin, mendengarkan Quran, yang itu kalamullah, mereka dapat apa? Dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kalamullah yang munazzal, diturunkan, dan bukan makhluk. Kata-kata munazzal diturunkan menunjukkan yang menurunkannya Allah, ya, di atas, di jihatil ulu, di tempat yang tertinggi di atas makhluk, dan tidak pernah menyatu dengan makhluk, ya, di atas makhluk, tidak pernah menyatu dengan makhluk. Dia turunkan kepada Jibril, Jibril sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu i'tiqadnya Ahlussunnah. Kata-kata munazzal menunjukkan sifatul ulu, bahwa Allah memiliki sifat ulu yang maha tertinggi, yang maha tinggi. Minhu bada'a, dari Allah Quran ini berasal, bada'a, bermula. Bukan sebagaimana ungkapan orang-orang Mu'tazilah, Asy'ariyah, Jahmiyah yang nanti kita jelaskan. Mereka mengatakan bukan Allah SWT, bukan daripada perkataan Allah SWT, bermulanya bukan daripada Allah. Nanti kita jelaskan secara rincinya, ya. Wa ilaihi ya'ud, kelak akan kembali kepada Allah Al-Quran ini. Jika datang masanya hari kiamat akan tiba, Allah akan angkat Al-Quran Al-Karim sehingga mushaf semuanya kosong, nggak ada lagi isinya. Kemudian dada-dada manusia semuanya kosong daripada Quran. Ketika itu dah datang kiamat. Maknanya wa ilaihi ya'ud, akan kembali kepada Allah, yakni Allah akan angkat kembali Al-Quran Al-Karim. Itulah tanda-tanda hari kiamat. Sampai-sampai enggak ada lagi orang yang mengatakan Allah, karena parahnya zaman, rusaknya zaman, ketika telah meninggal seluruh orang-orang beriman, dengan ditiupkan angin yang mengenai mereka semuanya meninggal, tinggallah ahlul kufri, orang-orang kufar, ketika mereka lah terjadi kiamat. Wa anna Allah takallama bihi haqiqatan, bahwasanya Allah benar-benar berkata-kata dengannya, bukan sebagaimana ungkapan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Quran adalah merupakan hikayat daripada firman Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya yang nanti dijelaskan secara rinci. Iqra. Tafadhal. Wahib. Iqra. Akmil wa anna hadha al-Quran وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد, dan sesungguhnya Quran ini yang dia turunkan kepada Muhammad, huwa kalamullahi haqiqatan, dia benar-benar perkataan Allah. Diulangi lagi, la kalama ghairi, bukan perkataan selain Allah, bukan perkataan Jibril. Quran itu bukan perkataan Jibril, bukan pula perkataan Muhammad, bukan pula perkataan pohon kayu yang diciptakan Allah berkata-kata di sisi gunung Tursina, tapi dia adalah merupakan perkataan siapa? Allah, bukan perkataan selain Allah, bukan perkataan Jibril, tidak pula perkataan Muhammad, dan yang menyampaikan perkataan tersebut bukan dikatakan dia yang mengatakannya. Jibril menyampaikan kepada siapa? Muhammad. Muhammad sampaikan kepada umatnya. Yang menyampaikan suatu berita, yang menyampaikan suatu perkataan, ya, bukan dia yang mengatakannya, tapi yang mengatakan dari pangkal, dari awal, dialah yang berkata-kata. Contohnya, saya katakan, ya, hendaklah antum semuanya besok datang pagi-pagi kemari jam 5, contohnya. Ini perkataan saya. Masing-masing pulang menyampaikan. Apakah boleh dikatakan perkataan itu perkataan antum? Tidak. Perkataan saya. Muhammad hanyalah penyampai. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh. Berkata Allah, tidaklah kewajiban para rasul kecuali menyampaikan. Jibril pun menyampaikan. Bukan perkataan Jibril, perkataan Allah. Jadi Al-Quran kalamullahi haqiqatan, perkataan Allah dengan sebenar-benarnya, la kalama ghairi, bukan perkataan
selain Allah. Akmil. Tafadhal. Bismillah. Wala yajuzu itlaqu qawli bi annahu Itlaqul qawli bi annahu hikayatul an kalamillahi aw ibaratun anhu. Baik. Berkata Syekhul Islam, wala yajuzu itlaqul qawli bi annahu hikayatun an kalamillah aw ibaratun anhu. Tidak boleh kita sebutkan secara mutlak bahwasanya Quran itu adalah merupakan kisah yang dikisahkan daripada Allah Subhanahu wa taala dan bahasanya bahasa yang mengisahkan. Redaksinya enggak boleh kita katakan ini Al-Quran, ini adalah merupakan sesuatu yang diekspresikan dalam bentuk cerita tentang perkataan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita katakan demikian. Quran merupakan hikayatun an kalamillah. Jibril mengekspresikan perkataan ini kepada Muhammad ekspresikan kepada umatnya. Tidak. Dia benar-benar merupakan perkataan Allah. Enggak ada tambah-tambahan oleh Jibril atau Muhammad SAW. Tidak ada kurang-kurangi. Semuanya adalah merupakan perkataan Allah saja. Bukan sebagaimana perkataan orang-orang kullabiyah. Yang kita akan jelaskan nanti bahwasanya Quran ini merupakan hikayah an kalamillah. Ya. Kata mereka Quran itu merupakan hikayah tentang perkataan Allah SWT ini disampaikan, diekspresikan oleh Jibril. Karena kata mereka kalamullah itu kalamun nafsaniyun, nanti kita bahas nanti. Kata mereka kalamullah itu kalam dalam diri Allah SWT yang tersimpan. Nanti diekspresikan oleh Jibril kepada Muhammad. Itulah dia perkataan orang-orang kullabiyah. Dan itu pula perkataan orang-orang Asy'ariyah. Jadi bukan Allah berkata-kata langsung, tidak. Dengan suara dan huruf dengar, tidak. Tapi diekspresikan oleh Jibril atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini batil. Disebutkan dengan kata-kata ibarah. Hikayah atau ibarah dengan kalamillah. Ini ungkapan orang-orang Asy'ariyah. Ibarah yang merupakan redaksi yang disampaikan kira-kira tentang perkataan Allah SWT. Tidak benar. Tapi lihat Injil itu benar-benar ibarah, redaksi yang disampaikan oleh para murid-murid Isa bin Maryam, bukan perkataan Allah Subhanahu wa taala lagi. Disebutkan tentang wafatnya Isa bin Maryam di sana, wafatnya Yesus dan seterusnya. Bukan kalamullah taala. Lagi. Adapun Quran dari pertama kali bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah sampai qul a'udzu birabbin nas, semuanya adalah benar-benar perkataan Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkataan Rasulullah, tidak pula perkataan para sahabat, tidak pula perkataan Jibril. Tayyib, akmil. Bal idza qara'ahu an-nasu aw katabuhu fil musahifi lam yakhruj bidzalik an yakuna kalam Allah ta'ala haqiqatan. Ahsant. Bal idza qara'ahu an-nas aw katabuhu fil musahifi lam yakhruj bidzalika an yakuna kalam Allah ta'ala haqiqatan. Bahkan ketika dibacakan oleh manusia atau ditulis oleh manusia di dalam mushaf, apa arti mushaf secara bahasa? Lembaran, ya, sahifah, mushafun, lembaran yang terkumpul. Jadi yang ada sama kita semua itu mushaf, lembaran-lembaran di dalamnya termaktub Quranul Karim, kalamullah. Jadi kata beliau, bahkan jika dia dibaca oleh manusia atau ditulis oleh manusia dalam mushaf, lam yakhruj an yakuna kalamullah ta'ala. Tetap dia tidak keluar daripada perkataan Allah. Tetap dia perkataan Allah. Yang ditulis itu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Yang dibaca manusia itu perkataan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau saya katakan alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang saya bacakan ini kalamullah taala. Paham? Perkataan Allah SWT yang saya bacakan ini. Suara saya itu makhluk yang diciptakan. Ya. Tapi yang saya bacakan kalamullah. Saya tulis bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Yang tertulis itu adalah merupakan kalamullah taala, perkataan Allah SWT. Tapi tulisan itu yakni tintanya makhluk. Ya. Penanya makhluk. Perbuatan saya makhluk. Perbuatan saya menulis Quran makhluk. Yang tertulis adalah kalamullah taala. Maka ada orang-orang yang jahil, yang dia karena bodohnya dalam agama melecehkan Al-Quran, melecehkan mushaf yang ada pada kita. Dia katakan, apa ini mushaf ini? Ini Quran ini semuanya makhluk ini. Ini dibuat sama orang Jepang, dibuat sama orang Cina, ini kertas semua makhluk. Kemudian dia injak-injak. Ini kufrun. Dia campakkan, dia lemparkan. Ini kufrun. Dia letakkan di bawah kakinya. Ini kufrun. Kenapa? Di dalam mushaf tersebut terdapat kalamullah ta'ala. Ya, yang termaktub, yang tertulis. Walaupun tulisannya tintanya itu makhluk, yang tertulis adalah kalamullah ta'ala. Paham? Dia hinakan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak boleh antum sepele terhadap lembaran-lembaran Quran, apalagi di masjid-masjid kita ini. Tolong jaga anak-anak tengok Quran itu. Mushaf itu enggak boleh berserakan seperti itu. Dirapikan, ditertibkan, disimpan, dijaga. Ya, kalau kira-kira udah berserakan, sulit menjaganya, enggak bisa lagi disatukan, dibakar. Ya. Supaya tidak dihinakan. Enggak boleh dihinakan. Baik, akmil. Fa innal kalama innama yudafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballighan wa huwa kalamullahi. Baik, hasbuk. Fa innal kalama innama yudafu haqiqatan ila man qala. Sesungguhnya perkataan itu akan dinisbatkan kepada yang mengatakannya. La ila man qalahu ballighan wa muaddiya. Bukan perkataan ini dinisbatkan kepada orang yang menyampaikannya. Saya ulangi lagi. Sesungguhnya perkataan itu akan dinisbatkan kepada siapa? Kepada orang yang mengatakannya, bukan orang yang menyampaikannya. Yang menyampaikannya bukan dikatakan dia mengatakan perkataan, tapi dia hanya menyampaikan perkataan. Para rasul itu hanya menyampaikan saja. Dan antum bacakan Quran, sampaikan Quran kepada manusia agar mereka dapat petunjuk, hanyalah menyampaikan saja. Perkataan itu perkataan Allah, bukan perkataan antum, walaupun antum yang menyampaikan. Faham? Akmil. Wa huwa kalamullahi hurufuhu wa ma'anihi. Wa huwa kalamullahi hurufuhu wa ma'anihi. Maka Quran itu adalah merupakan perkataan Allah, baik huruf-hurufnya ataupun makna yang dicakup dalam huruf. Karena ikhwan rahimakumullah, Allah berbicara kepada manusia, ya, dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia tidak akan paham kecuali perkataan Allah Subhanahu wa taala itu dengan yakni huruf-huruf. Yang dimulai daripada huruf alif sampai huruf ya. Huruf-huruf ini akan disatukan menimbulkan apa? Makna. Maka makna yang dipahami daripada huruf-huruf tersebut itu kalamullah taala. Dzalikal kitabu la raiba fihi. La raiba fi, itu
adalah merupakan kumpulan daripada huruf-huruf, kemudian disatukan menjadi kalimat. Kalimat ini memberikan makna. Maka seluruh huruf-huruf ini, seluruh makna yang terkandung dalamnya adalah merupakan kalamullah Ta'ala. Dzalika, huruf dza, huruf li, huruf ka, al-kitabu, alif lam, kaf, dan seterusnya. Huruf-huruf ini dengan makna yang terkandung dalamnya adalah merupakan kalamullah haqiqatan. Nanti kelak akan berbeda antara Mu'tazilah dengan orang-orang Asy'ariyah dalam perkara ini. Laisa kalamullahi al-huruf dun al-ma'ani. Bukanlah yang dimasukkan perkataan Allah adalah huruf-hurufnya saja, bukan maknanya. Bukanlah yang dimasukkan kalamullah itu adalah huruf-hurufnya saja tanpa makna. Sebagaimana ungkapan orang-orang Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah itu semua enggak ada makna itu, huruf-huruf saja. Walal ma'ani dunal huruf, bukan pula Quran itu makna saja. Sebagaimana ungkapan orang-orang Asy'ariyah, makna yang tersimpan dalam Allah, diri Allah Subhanahu wa taala, diekspresikan oleh Jibril. Ya, maknanya itu kalamullah, huruf ini disampaikan bukan kalamullah, ini batil. Paham? Nanti kita akan jelaskan secara rinci satu demi satu ungkapan mereka terhadap Quranul Karim. Baik. Kemarin telah kita jelaskan perkataan orang-orang Jahmiyah. Kita ulangi lagi. Iqra ya Wahid. Maqalatul Jahmiyah. Sekarang kita belajar syubhat mereka supaya anda tahu itu syubhat, supaya enggak tergelincir ke dalam syubhat mereka. Maqalatul Jahmiyah haitsu yaqulun Maqalatul Jahmiyati haitsu yaqulun inna Allaha la yatakallam wa innama khalaqa kalaman fi ghairihi wa ja'alahu yu'abbiru anhu fa idafatul kalami 'indahum ila Allahi majazun la haqiqatan li'annahu khalaqal kalama fa huwa mutakallimun bi ma'na khaliqul kalami fi ghairihi. Hasbuk. Maqalatul Jahmiyati haitsu yaqulun. Yang pertama, perkataan orang-orang Jahmiyah. Apa itu orang-orang Jahmiyah? Pengikut siapa? Jaham bin Safwan al-Mu'attil mengatakan Allah tidak boleh disifati, tidak boleh memiliki sifat. Kalau dia bersifat berarti dia sama dengan makhluk. Dan Jahmiyah ini perkataan mereka dikafirkan oleh para ulama, bahkan mereka dikafirkan oleh para ulama. Mereka berkata, innallaha la yatakallam. Sesungguhnya Allah tidak akan mungkin berkata-kata. Menurut mereka, jika Allah berkata-kata, berarti dia akan sama dengan makhluk. Menurut mereka, jika Allah berkata-kata, berarti dia harus memiliki lidah, pita suara, gigi, dan seterusnya. La ilallah. Mereka samakan Allah dengan makhluk. Karena mereka takut Allah itu sama dengan makhluk, akhirnya mereka katakan, tidak mungkin Allah berkata-kata. Ya, makanya ahlul batil dari golongan Mu'attilah yang menolak bagi Allah sifat. Kenapa mereka menolak? Karena mereka anggap jika dimiliki oleh Allah sifat-sifat, langsung tergambar mereka sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Karena itu mereka tolak. Apa kata mereka? Innallaha la yatakallamu wa innama khalaqa kalaman fi ghairi. Allah tidak pernah berkata-kata, tetapi dia ciptakan perkataan fi ghairihi, di dalam selain Allah. Sebagian mereka mengatakan diciptakan perkataan itu dalam pohon yang terdapat di Gunung Tursina. Maka pohon inilah yang berbicara kepada Musa. Allah buat pohon ini berkata-kata. Dia berkata, ya Musa, aku ini Tuhanmu, lepaskan sandalmu, engkau sekarang di lembah yang disucikan, dan aku telah memilihmu, dan aku telah memilihmu. Fa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Dengarkan apa yang kusebutkan kepadamu. Kata mereka, ini semua yang berkata-kata bukan Allah, tapi siapa? Allah ciptakan perkataan pada makhluk. Di antaranya mereka mengatakan diciptakan perkataan dalam pohon ini, pohon yang berkata-kata. Batil. Mana mungkin pohon berani mengatakan aku ini adalah Allah, aku telah memilihmu? Enggak boleh.
Kalau pohon berkata-kata, Allah ya ajib jiddan, aneh sekali. Berani pohon mengatakan akulah Allah, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Layakkah pohon berkata-kata demikian? Enggak layak, batil. Wa hadzal qaulu batilun mukhalifun lil adillati as-sam'iyyah wal aqliyah. Perkataan ini adalah perkataan yang sangat batil karena bertentangan dengan dalil-dalil sam'iyah daripada Al-Qur'an, daripada sunnah. Ya, perkataan para sahabat Rasulullah, perkataan para sahabat, ijma'nya para sahabat, bertentangan juga dengan akal manusia yang sehat kalau ini dibenarkan. Wa mukhalifun liqauli salaf wa a'immatil muslimin. Selain dia bertentangan dengan nas, bertentangan dengan akal, bertentangan juga dengan perkataan para ulama salaf dan para pemimpin kaum muslimin, para imam kaum muslimin. Fa innahu la yuqalu an yusamma mutakalliman illa man qama bihil kalam haqiqatan. Tidak akan mungkin, tidak masuk akal dikatakan sesuatu dialah yang berbicara, ya, tidaklah masuk akal dikatakan seseorang itu sebagai pembicara kecuali kalaulah dia yang menyampaikan pembicaraan tersebut. Tidak akan masuk akal, ya, dikatakan seorang itu dia yang berbicara kecuali memang dari dialah yakni bersumber pembicaraan tersebut, dialah yang berkata-kata. Kalau andai kata selain dia yang berkata-kata, maka perkataan selain dia, kecuali jika selain tadi hanya menyampaikan saja. Yang mengatakan perkataan, maka dialah yang berkata-kata, bukan yang lain. Ya. Saya katakan kepada antum, keluarlah seluruhnya dari masjid sekarang. Siapa yang mengatakan? Saya yang mengatakan. Perkataan siapa? Perkataan saya, bukan perkataan antum. Ya, maka perkataan itu akan dinisbatkan kepada orang yang mengatakannya. Perkataan Allah dinisbatkan kepada Allah SWT yang mengatakannya, bukan kepada pohon kayu, bukan kepada makhluk, bukan kepada Jibril, bukan kepada Muhammad. Enggak mungkin. Fa kaifa yuqalu qala Allah wal qailu ghairu? Bagaimana mungkin dikatakan Allah berkata-kata sementara yang berkata adalah selain Allah, yang berkata Jibril, yang berkata Rasulullah, yang berkata pohon? Mustahil. Allah yang berkata-kata. Wa kaifa yuqalu kalamullah wa huwa kalamu ghairi? Bagaimana mungkin dikatakan perkataan Allah padahal perkataan selain Allah, padahal perkataan Jibril? Jadi syubhat mereka, fa idhafatul kalami indahum ila Allah majaz la haqiqah. Menurut mereka, dalam Al-Quran disebutkan hatta yasma'a kalamullah, sampai orang kafir itu mendengar perkataan Allah. Kata mereka, mendengar perkataan Allah ini, kata-kata perkataan Allah atau kalamullah ini adalah merupakan majaz saja, bahasa simbolis saja, bahasa kiasan belaka. Ya, kalamullah ini hanya merupakan bahasa simbolis saja, bahasa kiasan, majaz. La haqiqah, bukan perkataan yang sebenar-benar memang perkataan Allah SWT, tapi perkataan makhluknya. Ini batil. Itu syubhat mereka. Antum mengerti syubhat ahlul bid'ah dari golongan Jahmiyah? Paham? Satu orang dulu, coba satu orang terangkan dulu. Yang bisa menerangkan dengan baik benar, kita pindah kepada poin yang kedua. Siapa yang bisa? Fadhal. Apa pemahaman Jahmiyah tentang kalamullah? Perkataan Jahmiyah tentang Al-Quran adalah bahwasanya tidak ada sifat bagi Allah, karena kalau dia bersifat atau berkata berarti dia sama dengan makhluk. Berkatanya Allah menurut Jahmiyah adalah intinya hanya kiasan atau majaz saja. Seperti berkatanya Allah dengan Musa, mereka katakan bahwasanya yang berkata dengan Musa bukan Allah langsung, tetapi Allah ciptakan kepada selainnya seperti pohon-pohon. Baik. Ahsan. Jahmiyah mengatakan Allah tidak pernah berkata-kata. Yang ada, Allah menciptakan perkataan pada selain diri Allah, pada makhluk. Selain Allah kan makhluk. Sebagian mengatakan
Allah ciptakan pada pohon. Bagian mengatakan itu perkataan Jibril itu. Dan seterusnya batil. Kita pindah kepada penjelasan berikutnya. Wa qaulul musannif, iqra. Tafadhal. Iqra ya Wahib. Wa qaulul musannifu minhu bada'a wa qaulul musannifi a'id. Wa qaulul musannifi minhu bada'a wa ilaihi ya'udu wa anna Allah takallama bihi haqiqatan wa anna hadzal Qur'ana alladhi anzalahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa kalamullahi haqiqatan la kalama ghairi. Qasadahu bihadzal raddi 'alal jahmiyah. Qasadahu bihadzal raddu 'alal jahmiyati alladziina yaquluna innal Qur'ana bada'a min ghairihi wa anna Allaha lam yatakallam bihi haqiqatan bal majazan wa huwa kalamun ghairuhu udifa ilaihi li'annahu khaliquhu. Hasbuk. Wa qaulul musannifi minhu bada'a wa ilaihi wa ya'udu. Perkataan al-musannif minhu, Al-Qur'an ini daripada Allah bermula, wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepadanya. Wa anna Allah takallama bihi haqiqah, bahwasanya Allah benar-benar berbicara dengannya. Wa anna hadzal Qur'an alladzi anzalahu ala Muhammadin huwa kalamullah haqiqatan la kalama ghairi, bahwasanya Quran yang Allah turunkan kepada Muhammad ini adalah perkataan Allah secara hakiki, bukan perkataan selainnya. Qasadahu bihadza, maksud beliau mengucapkan perkataan ini ar-raddu 'ala al-jahmiyah, sebagai bantahan kepada orang-orang Jahmiyah alladzina yaquluna innal Qur'ana bada'a min ghairi, yang mereka berpendapat Quran itu bermula dari selain Allah. Dari mana bermula? Dari kayu itu bermula. Dari situ keluar omongan, perkataan. Wa anna Allah lam yatakallam bihi haqiqatan bal majazan. Menurut mereka Allah tidak pernah berbicara secara hakiki, tapi secara bahasa kiasan belaka. Pohon kayu yang berkata-kata, itulah Allah SWT. Maksud perkataan Allah adalah perkataan kayu, perkataan pohon kayu. Adapun perkataan Allah itu hanya merupakan bahasa kiasan belaka. Yang maksudnya adalah pohon kayu yang berkata-kata. Itu menurut mereka. Wa huwa kalamu ghairihi udhifa ilaihi li'annahu khaliquh. Ini Quran itu perkataan selain Allah, tetapi dinisbatkan kepada Allah SWT menurut paham mereka. Perkataan pohon kayu itu, tetapi dinisbatkan kepada perkataan Allah secara apa? Majaz, bukan hakiki. Sebagai simbol aja itu. Perkataan Allah itu simbol aja. Sebenarnya perkataan pohon kayu. Pohon kayu itu berkata-kata. Ada perkataan makhluk. Apakah dibuat di udara, berkata-kata udara ketika itu? Suara berkata-kata. Ya, Allah Ta'ala alam. Akmil. Wa ma'na qawluhu minhu bada'a anna al-Qur'ana bada'a wa kharaja min Allah Ta'ala wa takallama bihi. Hasbuk. Wa ma'na qawlihi minhu bada'a, makna perkataan al-musannif Syekhul Islam, dari Allah bermula, anna al-Qur'ana bada'a wa kharaja min Allah wa takallama bihi, bahwa Quran ini benar-benar bermulanya dia dan keluarnya dia dari Allah Ta'ala, dan Allah berbicara dengannya. Bahwasanya Quran itu adalah perkataan Allah yang keluar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala dia keluar, bukan dari selain Allah. Dan itu perkataan Allah, bukan perkataan selain Allah. Baik. Akmil. Wa min libtida'il ghayati wa qawluhu wa ilayhi ya'ud ay anna al-Qur'ana yarji'u ila Allah ta'ala li'annahu yurfa'u fi akhir az-zamani فلا يبقى منه شيء في الصدور ولا في المصاحف وذلك من علامات الساعة أو معنى ذلك أنه ينسب إليه. طيب. ومن معنى perkataan Syekhul Islam minhu bada, min di sini libtida'il ghaya, bermula, berasal, ya, dari Allah. Wa qawluhu wa ilaihi ya'ud, dan perkataan Syekhul Islam, dan Quran ini akan kembali kepada Allah, ay annal Qur'ana yarji ila Allah Ta'ala, Quran ini kelak akan kembali kepada Allah,
li'annahu yurfa'u fi akhir zaman, karena Quran ini akan diangkat di akhir zaman. Fala yabqa minhu syai'un fi sudur, tidak ada lagi yang tersisa dalam dada. Enggak ada lagi yang hafal manusia. Satu potong ayat pun enggak ada yang hafal, semuanya hilang. Wala fil masahib, bahkan tidak ada lagi tertulis dalam mushaf, semuanya hilang. Wa dzalika min alamatis sa'ah, dan itu merupakan tanda-tanda kiamat. Au ma'na dzalika annahu yunsabu ilaihi. Wa ma'na dzalika annahu yunsabu ilaihi. Ini kayaknya kata ini Arif. Tak paham saya ini kata ini. Dari mana masuknya kemari? Allah Ta'ala alam. Baik, baca yang kedua. الثاني ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا مقالة الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب في القرآن أنه حكاية عن كلام الله، لأن كلام الله عندهم هو المعنى القائم في نفسه لازم لذاته كلزوم الحياة والعلم، لا يتعلق بمشيئته وإرادته، وهذا المعنى القائم في نفسه غير مخلوق، وهذه الفاظ المكونة من حروف وأصوات مخلوقة وهي حكاية لكلام الله وليست هي كلامه. Hasbuk. Sekarang syubhat kelompok Al-Kullabiyah, pengikutnya Abdullah bin Sa'id ibn Kullab. Dengarkan, pahami. Nanti akan saya tes kembali, tanya kembali. Ya, akan berbeda seperti perkataan Al-Jamiyah. Thumma dzakara asy-syaikh rahimahullahu huna maqalat al-Kullabiyah. Kemudian Syekh menjelaskan di sini ungkapan orang-orang pengikut Al-Kullabiyah. Tahu enggak antum? Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala, setelah dia lepas daripada akidah Mu'tazilah, dia sempat memiliki akidahnya Al-Kullabiyah, menetapkan sifat 7 bagi Allah Subhanahu wa taala, 7 sifat. Ini orang-orang Kullabiyah, terpengaruh dengan makalahnya orang-orang Kullabiyah, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala, dan kelak akhirnya dia kembali kepada akidah Ahlussunnah, menerima sifat-sifat Allah sebagaimana adanya tanpa ditakwilkan dan dinafikan atau diserupakan dengan makhluk. Thumma dzakara Syekh rahimahullah huna maqalat al-Kullabiyah. Kemudian Syekhul Islam menjelaskan perkataan orang-orang Kullabiyah, atba'i Abdullah bin Sa'id bin Kullab, pengikutnya Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Ini dia pendiri pemahaman ini. Fil Quran, tentang Quran, apa kata mereka? Annahu hikayatun an kalamillah. Quran itu adalah merupakan hikayat, ya, yang diekspresikan daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala. Lianna kalam Allah indahum huwal ma'na al-qa'im fi nafsi. Karena menurut mereka yang namanya kalam, sifat kalam itu milik Allah, bagi Allah adalah al-ma'na al-qa'im fi nafsihi, makna yang yakni berdiri, ya, yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka kalam Allah itu yang dalam dirinya, ghairu makhluk, lazimun li dzatih,
yang akan dia itu selamanya menempel dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Kaluzumil hayati wal ilmi, sebagaimana yang menempel selalu kepada Allah sifat hidup dan sifat ilmu. Ya. Kata mereka, yang namanya kalam itu adalah makna yang tersembunyi dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diekspresikan, diceritakan tentang Allah oleh Jibril. Redaksinya daripada Jibril atau redaksinya daripada Muhammad. Ungkapan itu kata mereka, ungkapan yang antum dengar alif lam dzalikal kitabul ini bahasa siapa? Jibril yang mengekspresikan bagaimana tentang perkataan yang melekat dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Ngerti? Antum ini sebelum berkata-kata, ya kan? Sebelum berkata-kata, dalam diri antum itu ada perkataan. Belum terucap lagi. Dah? Kemudian ketika antum berkata-kata, baru disebut antum berkata-kata. Menurut mereka, kalamullah itu yang namanya kalam yang dalam diri Allah. Ketika dia keluar, ya, itu diekspresikan oleh bahasa Jibril atau bahasa Muhammad kata mereka. Ngerti gak antum ini? Paham? Ini agak rumit ini, jelaskannya juga agak rumit sedikit. Hikayatun an kalamillah, payah saya jelaskannya. Intinya menurut mereka itu redaksi bukan perkataan Allah yang benar-benar, perkataan Allah yang dalam diri saja, yang dalam dirinya, yang melekat dengannya seperti sifat ilmu, sifat hayat. Kata mereka, la yata'allaqu bimasyiatihi wa iradatihi. Kalam Allah itu enggak berkaitan dengan kapan dia berkehendak mau ngomong, ya, kapan dia berkehendak untuk berkata-kata, enggak ada. Enggak ada itu semua, dalam diri saja. Sampai-sampai mereka katakan jika diekspresikan dengan bahasa Arab itulah Quran, bahasa Ibrani itulah Injil, bahasa Syriani itulah di Taurat dan seterusnya. Kalamun batil. Kata mereka, wa hadzal ma'na al-qa'imu fi nafsihi ghairu makhluq. Makna daripada perkataan yang di dalam diri Allah Subhanahu wa taala ini, ya, yang dia itu ada bersama dengan yakni adanya Allah Subhanahu wa taala, itu yang bukan makhluk. Wa hadhil alfadhil al-mukawwanah min hurufin wa aswatin makhluqah. Tetapi lafaz yang terucap yang terdiri daripada susunan-susunan huruf yang memiliki makna-makna, suara-suara itu semua makhluk. Kata mereka, ketika Jibril sampaikan alif lam mim dzalikal kitabullah, alif lam mim, huruf alif lam mim dzalikal kitabullah dengan makna semua, kemudian yang suara yang dibacakan Jibril kepada Muhammad, Muhammad bacakan kepada kita, semuanya makhluk, batil. Yang Quran itu dalam diri Allah saja kata mereka. Yang namanya kalam dalam diri Allah, yang ada semuanya berarti dia makhluk. Bahaya. Berarti yang tertulis itu semua makhluk, yang terucap itu semua makhluk, bukan kalamullah. Kalamullah dalam dirinya saja. Padahal yang tertulis itu kalamullah, walaupun tulisan itu makhluk. Ya, yang dibaca itu adalah kalamullah, walaupun suara qari yang bacanya adalah makhluk. Itu pendapat ahlu sunnah. Pendapat kullabiyah tidak. Quran itu, kalamullah itu yang tidak makhluk, yang terpendam dalam diri Allah. Paham? Uji? Faham tak? Wahya hikayatun kalamillah walaysat kalamu. Makanya kata mereka, lafaz-lafaz yang ada, huruf-huruf yang ada, itu redaksi saja. Ya, yang ekspresikan tentang perkataan Allah tersimpan dalam diri Allah. Jadi Jibril itu bebas mengekspresikan. Bukan perkataan Allah langsung itu. Yang perkataan Allah dalam dirinya. Itu perkataan siapa? Orang-orang
kullabiyah. Paham? Satu orang ulangi dulu. Siapa yang bisa? Gak ada yang bisa. Bahaya itu. Mudarris, anta mawjud, Masya Allah. Kasih dulu semua syekh kita belakang itu. Bagaimana pendapat kullabiyah tentang Quran, tentang kalamullah? Bismillah. Adapun yang mengikuti paham kullabiyah, mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah apa yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang melekat pada diri, yang belum keluar. Adapun yang setelah dikeluarkan dalam bentuk perkataan atau tulisan itu merupakan makhluk. Ahsant. Itu simpulannya. Paham? Jelas? Itu yang namanya kalamullah. Itu yang bukan makhluk. Yang dalam diri Allah itu. Ketika Jibril ngomong, itu bukan makhluk lagi. Jibril bacakan, itu bukan kalamullah lagi. Jibril sampaikan, itu bukan kalamullah lagi. Ya, huruf-huruf yang dibacakan Jibril, Ahlu Sunnah mengatakan huruf-hurufnya, maknanya yang Allah bacakan kepada Jibril, yang didengar Jibril, semuanya kalamullah. Jibril langsung talaqi kepada Allah. Jibril langsung mendengar daripada Allah. Jadi Jibril tidak sama sekali mengekspresikan kata Allah. Tidak, dia mendengarkan dan dia sampaikan persis bagaimana Allah katakan kepada Muhammad, dan Muhammad menyampaikan persis bagaimana didengar daripada Jibril daripada Allah kepada umatnya kita. Itu akidahnya siapa? Ahlu Sunnah. Semua huruf-hurufnya yang dibacakan Jibril kepada Muhammad yang mengandung makna, hurufnya, maknanya, semuanya perkataan Allah. Itu paham siapa? Ahlu Sunnah. Orang-orang kullabiyah mengatakan kalamullah itu yang dalam diri Allah itu, makna yang dalam diri Allah itu lagi, yang belum diekspresikan lagi. Tayyib. Kayaknya sampai sini dulu. Saya tambah lagi nanti Asy'ariyah, tambah lagi nanti Mu'tazilah, nanti pening. Sampai di sini dulu, ya. Sabar aja, ilmu ini masih sedikit-sedikit. Al-yawma ilmun wa ghadan mithlu. Hari ini satu ilmu, besok satu ilmu sepertinya juga. Kalau langsung mau banyak, keluar dari majelis ini semuanya hilang, semua gugur semua itu. Sedikit-sedikit. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallamu ala nabiyyina Muhammad.